Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 19 Juli sampai dengan 23 Juli 2021. Minggu ini ya, dia hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 adalah hari merah, hari raya Idul Adha 1442H ya. Jadi bursanya libur satu hari, jadi dalam minggu ini hanya 4 hari ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas emiten yang berhubungan dengan batu bara ya. Jadi kenapa saya bahas emiten batu bara? Memang beberapa sahamnya itu kebanyakan masih lesu ya untuk emiten batu bara ya. Jadi sebelumnya ada yang tanya di saya juga tanya di grup ya. Bahkan ada yang sempat marah-marah karena kecewa ya. Jadi bahwasanya asumsinya harga batu bara kan dia naik tinggi ya. Jadi kalau kita lihat pergerakan harga batu bara terakhir ya, dia di harga sekitar 148 US dollar ya. Jadi kenaikannya kalau year to date itu sudah naik sekitar, bentar saya cekkan beritanya. Kalau batu bara year to date itu sudah naik 85% ya. Yang artinya dari awal Januari sampai terakhir ya, hari Jumat ya, itu dia sudah naiknya sudah 85%. Kalau dihitung kenaikan 1 tahun terakhir itu sudah naiknya 116,5% ya, kenaikan harga batu bara. Dan masalahnya kok sahamnya belum naik gitu ya bos ya. Sahamnya kok masih cenderung lesu gitu ya. Kok nggak ikutan naik tinggi terbang gitu ya. Jadi sebenarnya banyak yang salah paham ya, begitu ya. Kalau kita tradingnya di saham atau investnya di saham ya, baik itu maupun emitennya itu emiten tambang ya, baik itu batu bara atau nikel atau timah dan sebagainya atau emas ya, itu tidak selalu harga sahamnya tidak selalu mengikuti kenaikan dari harga komoditasnya, tidak selalu ya. Seperti nikel kan terbang lagi Pak Sunar, itu kan Antam dan Inco naik ya memang benar dia naik ya, tapi batu bara kok nggak naik Pak Sunar ya. Permasalahannya kan tidak sama ya gitu ya. Jadi tidak mesti kalau harga batu baranya naik, harganya emiten batu bara bakalan naik, enggak ya, seperti itu ya. Jadi makanya saya berulang kali memberikan saran, kalau kita trading di saham baiknya kita fokusnya di harga sahamnya, walaupun itu ada sentimen komoditasnya ya. Jadi kalau harga komoditasnya naik, ada kemungkinan yang dia naik, tapi tidak selalu ya, seperti itu ya. Jadi terbukti juga dengan kejadian seperti ini ya, batu bara ya. Jadi nggak selalu naik, makanya itu saya bahas untuk batu bara. Sebenarnya untuk batu bara ini kalau kita bicara mengenai jangka menengah ya sampai awal tahun depan, sebenarnya sih masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Jadi karena kita kalau trading atau invest ya, saya fokusnya di analisa teknikal, jadi fokus saja di support dan resistance terdekatnya ya, seperti itu ya. Jadi saya mulai langsung dengan ADRO. Jadi di sini ADRO dia weekly chartnya kalau kita lihat di sini dia higher low, tapi dia lower high dan lower close ya. Candlenya masih merah. Kalau kita perhatikan 1, 2, 3, 4, 5 dia candlenya merah terus ya mingguannya ya. Nah dailynya di sini kita lihat dia cenderung untuk testing area ini ya. Kalau saya tarik Fibonacci retracement-nya jauh ya, dari pandemi tahun 2020 ya sampai dengan kenaikannya di sekitar akhir Desember ya 2020 ya. Kalau saya tarik Fibonacci retracement jauh ya. Nah di sini kita lihat dia memang cenderung untuk testing Fibonacci retracement 38,2% ya. Sempat turun, naik, terus itu turun lagi, nyentuh lagi, ini naik lagi ya, seperti itu ya. Nah, ini adalah sideways areanya yang pernah saya bahas sebelumnya ya. Jadi dia memang berusaha untuk breakout ke atas sideways areanya, seperti itu ya. Jadi Pak Sunar, kira-kira yang punya ADRO bagaimana? Jadi yang punya ADRO ya, saran saya ya, pasang aja trading stopnya, ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan sebelumnya ya. Jadi pasang aja trading stopnya di 1220 dan 1190. Itu yang punya ADRO ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trading stopnya di 1220 dan 1190. Intinya ya, selama dia bertahan di atasnya 1150 sebenarnya sih masih cukup bagus untuk ADRO ya, untuk jangka menengahnya ya. Cuma ya seperti itu ya. Kalau dia turun bayar 1190, saran saya sih jual dulu. Ada kemungkinan dia testing 1150. Karena kalau 1150 ini dia breakdown ditembus ke bawah, maka target berikutnya di 1100 ya. Apalagi kalau turun lagi, wah nanti
jatuhnya jauh ya, di area sekitar Fibonacci retracement 1,8% di sekitar seribuan kurang lebih ya. Makanya itu kalau sudah punya ya pasang aja stop lossnya seperti itu ya. Kemudian kalau belum punya Pak Sunar, boleh buy sekarang nggak untuk ADRO? Terus terang aja ya, memang masih lesu ya untuk emiten baru batu bara ya. Kalau mau buy sekarang, saran saya sih boleh saja, asalkan pasang stop lossnya di 1220 dan 1190. Tapi kita belinya bertahap aja ya, jangan terlalu banyak. Kalau naik ke atas 1260 tambah lagi, naik lagi ke atas 195, 1295 tambah lagi ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1295, target price berikutnya adalah 1340. 1340 dapat dari mana Pak Sunar? Ini adalah swing high dari sebelumnya ya. Tanggal 22 Maret 2021 di 1340. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1340, dia akan berusaha untuk naik ke atas Fibonacci retracement 23,6% dengan target price terdekatnya kurang lebih sekitar area 1400 ya. Itu untuk ADRO. Jadi untuk jangka menengah menurut saya sih masih cukup bagus selama dia bertahan di atas 1150 ya, seperti itu ya. Yang lebih cukup untuk analisa saham mingguan untuk ADRO. Berikutnya untuk analisa saham mingguan untuk PTBA. Ya, secara teknikalnya PTBA kalau kita perhatikan ya, dia di sini candlenya higher low, close-nya di sini sebentar saya cek dulu ya. Sama dengan minggu sebelumnya ya. Jadi minggu lalu sama dengan close-nya dengan minggu sebelumnya. Cuma dia high-nya di sini kita lihat dia sama juga ya. Jadi high-nya sama minggu lalu dibandingkan dengan minggu sebelumnya, close-nya juga sama. Tapi dia higher low ya, seperti itu ya. Dan dia memang minggu ini masih testing area Fibonacci retracement 61,8%. Kalau misalnya mau buy sekarang untuk jangka menengah, menurut saya sih masih cukup peluang ya untuk PTBA ya. Jadi yang sudah punya atau yang mau buy sekarang boleh saja, asalkan pasang stop lossnya di 2040 dan 1995 ya, seperti itu ya. Memang agak jauh, pasangnya di 2040 dan 1995. Menurut saya ya, selama bertahan di atasnya 1995, dia masih ada peluang untuk naik terus ke atas 2500 ke atas ya. Seperti itu ya. Di atas Fibonacci retracement 38,2%-nya ini ya. Jadi ini juga saya gambarkan kurang lebih sama, jauh ya dari masa pandemi sampai puncaknya di Desember. Di sini kita perhatikan kalau yang mau tambah lagi ya, buy up atau average up, boleh tambah lagi Pak Sunar? Boleh ya. Jadi belinya bertahap aja, beli sekarang pasang stop lossnya di 2040 dan 1995. Kalau mau tambah lagi, kalau dia naik ke atas 2190 tambah lagi, naik lagi ke atas 2240 tambah lagi. Kalau dia berhasil breakout ke atas Fibonacci retracement 50% nya yaitu di atas 2280, boleh tambah lagi Pak Sunar? Boleh ya. Maka target price berikutnya adalah sekitar 2400 sama dengan 2500 ya, kurang lebih seperti itu. Jadi garis-garis merah ini itu untuk area average up ya, buy up ya. Jadi kita nggak perlu terlalu agresif ya, buy-nya bertahap aja. Tapi menurut saya seperti ini ya, memang kan harga batu baranya naik ke tinggi ya, 148 ya. Tapi harga emiten batu baranya kok lesu masih Mas Sunar. Ya mungkin aja nanti ya, kalau kita sabar sedikit, saya yakin sih untuk sampai awal tahun depan masih cukup potensial ya untuk emiten batubara. Seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk ITMG ya. ITMG di sini candlenya dia higher low, lower high dan higher close ya untuk ITMG. Jadi minggu ini dia akan testing untuk mencoba breakout ke atas 15.700 ya. Di sini ada pattern seperti perahu gini ya. Jadi pattern seperti perahu, ya mirip seperti cup and handle sih ya. Jadi cup and handle. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 15.700, dia bagus ya. Kemungkinan besar ini dia bisa capai target terdegatnya di Fibonacci extension 117,2% ya, di sekitar 18.400. Kalau dia masih naik lagi ke atas 18.400, target price berikutnya adalah kurang lebih di Fibonacci extension 161,8% ya, di 22.000. Itu untuk ITMG. Jadi potensialnya masih cukup bagus ya untuk ITMG. Yang sudah punya atau kalau mau buy sekarang boleh, asalkan pasang stop lossnya di 14.700 dan 14.375 ya. Kalau mau buy on weakness, saran saya sih tunggu di sekitar area yang saya kotak ini ya, nah itu di area
13.900 sama dengan 14.200. Jadi kalau misalnya dia terkoreksi, tunggu kalau buy-nya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 14.200 ya. Mulai dari sana, tapi belinya bertahap aja, naik lagi ke atas 14.775, tambah lagi, naik lagi ke atas 14.700, tambah lagi, dan seterusnya ya. Itu untuk ITMG ya. Jadi menurut saya sih dalam beberapa minggu ke depan ada kemungkinan breakout nggak Mas Sunar? Ada ya. Yang penting pasang aja trading stop dan stop loss, buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Kenapa Mas Sunar buy-nya bertahap? Karena kalau kita lihat di sini rata-rata volumenya dia masih kurang ya, masih di bawah rata-rata 5 harinya ya, dan ini cenderung turun gini ya, melandai ya. Jadi kita tunggu aja kalau dia breakout ke atas 15.700 atau buy sekarang boleh, tapi jangan terlalu banyak. Pasang stop lossnya di 14.700 dan 14.375. Nanti kalau naik lagi ke atas 15.700 boleh tambah lagi. Kemudian kalau sudah di atas 15.700, kalau mau average up ya mungkin setiap kelipatan 100 ya. Jadi kalau naik lagi ke 15.800 dan seterusnya ya, itu ditambah ya. Jadi tambahnya bertahap aja, nyantai aja ya, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Itu untuk ITMG. Kemudian untuk duit ya, Delta Dunia Makmur TBK, candlenya di sini dia masih jelek ya, cenderung masih testing ini ya, Fibonacci retracement 50% di 274 ya kurang lebih ya. Jadi di sini dia lower high, lower low, dan lower close ya. Ini saya tarik Fibonacci retracement dari sama ya kurang lebih dengan ada row sampai DPI ya. Di sini swing low-nya, ini swing high-nya ya untuk duit. Jadi dia masih testing support di Fibonacci retracement 50% nya ya. Dia gagal bertahan di atas Fibonacci retracement 8,2% nya. Nah, kalau yang sudah punya Pak Sunar, kira-kira pasang stop lossnya di mana gitu ya? Pasang aja stop lossnya di 2 level ya kalau mau ya. Di sini ya 304 dan 296. Itu bagi yang sudah punya duit ya, pasang aja stop lossnya di sana. Kemudian Pak Sunar, kalau misalnya belum punya, kalau mau buy, kira-kira buy-nya kapan? Kita tunggu kalau dia berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 8,2% ya, yaitu di atas 320 ya. Di sini 320 hanya. Jadi kalau dia naik ke atas 320 boleh mulai buy ya. Tapi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu banyak. Memang dia kecenderungan masih downtrend gini ya. Tapi secara garis besarnya, selama dia bertahan berhasil breakout ke atas Fibonacci retracement 8,2% nya ini ya, dan breakout di atasnya, dia ada kemungkinan untuk naik lagi ke atas 350 ke atas ya. Jadi belinya bertahap, naik ke atas 320 buy, kemudian naik lagi ke atas 330 buy up ya, tambah lagi. Kalau naik lagi ke atas 342, karena 342 dan 350 ini terlalu dekat ya, saya hilangkan aja. Jadi tunggu sekalian di 350 ya. Jadi supaya nggak terlalu banyak, naik ke atas 320 buy, naik lagi ke atas 330 tambah lagi. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 350 tambah lagi, target price terdekatnya kurang lebih 366 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas, ini terlalu banyak ya, garis-garisnya saya hilangin. Kalau dia berhasil naik ke atas 366, target price berikutnya adalah 388 ya. Kalau naik lagi ke atas 388, kemungkinan besar dia akan breakout ke atas 398 ya, dengan target price terdekatnya di 420 dan 440-an ya. Ini ya, kurang lebih sekitar 440. Kalau berhasil naik ke atas 440 ya, kemungkinan dia berhasil akan mencoba untuk naik ke atas 460 dan 466 ya. Ini swing high sebelumnya 466 yang terakhir, dan di sini swing high-nya 460. Menurut saya sih ya, kalau dia berhasil breakout ke atas 320 dan bertahan di atas 320, ada kemungkinan dia mencapai target minimal lah. Ini kemungkinan ya 420 lah. Ya mudah-mudahan dikasih 460 sampai 466 ya. Itu untuk duit. Jadi belinya bertahap aja ya, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut juga. Istilahnya nyicil ya, seperti itu ya. Kalau sekarang langsung buy boleh nggak Mas Sunar? Saran saya sih masih belum ya kalau buy sekarang ya. Tunggu aja kalau dia naik ke atas 320 ke atas seperti itu ya. Jadi mungkin ada yang bilang atau yang tanya seperti ini ya, kenapa nggak buy sekarang Mas Sunar, mumpung di harga di bawah 320, kenapa harus tunggu di atas 320? Nah, kalau kita perhatikan di sini,
Ya kan? Kalau dia masih berada di bawah 320 ya, itu dia sebenarnya masih resiko turun lagi ke bawah ya. Apalagi sekarang dia kalau kita lihat di sini dia trennya masih downtrend ya. Masih cenderung testing ke Fibonacci retracement 50%-nya. Jadi kita tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 38,2%-nya barusan kita buy. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Kita tambah lagi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 320. Kenapa buy-nya jangan terlalu banyak? Karena di sini dia konsolidasinya lama ya di sini ya. Kemudian dia turun lagi ke bawah ya. Nah, akhirnya dia breakout lagi. Jadi intinya selama dia bertahan di atas 38,2% ya, di atas 320 dia masih cenderung bagus untuk mencapai target minimal di sekitar area 388 ini ya. Ya kemungkinan besar 420 dikasih lah seperti itu ya. 420 mudah-mudahan 460 juga dikasih. Jadi kurang lebih cukup untuk duit. Kemudian berikutnya untuk India, Indica Energy. Kalau kita perhatikan di sini candlenya dia lower high, lower low ya dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Kemudian close-nya dia higher ya, higher close. Jadi intinya juga cenderung dia testing area Fibonacci retracement 50%-nya ya. Jadi ini saya tarik sama kurang lebih ya dari masa pandemi di Maret sampai di awal di akhir Desember ya maksud saya. Di sini kalau kita perhatikan dia masih testing Fibonacci retracement 50%-nya ya di sekitar area 1200. Yang sudah punya bagaimana Pak Sunar? Pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 1310 dan 1265 ya. Maksimum di 1200 ya. Jadi itu ya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Kalau mau buy ini boleh buy sekarang, boleh. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. 1310 ke atas memang sudah buy. Nanti kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini ya. Naik lagi ke atas 1360 tambah lagi naik lagi ke atas 1405 ya, kurang lebih ya. Ini Fibonacci retracement 8,2%. Kalau naik ke atas 1405 tambah lagi, kemungkinan besar akan mencapai target sekitar area 1545 ya. Jadi kalau mau tambah lagi 1475 ke atas boleh tambah lagi ya. Jadi perhatikan aja garis-garis merah ini yang saya berikan ya. Ini untuk average up dan juga pemasangan trailing stop ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 1360 jangan ragu-ragu tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 1405 tambah lagi, breakout lagi naik ke atas 1475 ya. Kalau dia berhasil breakout dari swing high-nya ini ya 1485 ya, boleh tambah lagi, boleh ya. Target price-nya adalah 1545 dan 1590. Garisnya memang nggak saya ganti-ganti ya, masih tetap dengan yang sebelumnya. Ini 1545 saya ambil dari swing high sebelumnya yang di sini ya, 9 April ya. Kemudian 51590 ini saya ambil dari swing high sebelumnya kurang lebih di sekitar area ini ya, 2 Maret ya. Seperti itu ya. Ini adalah resisten dari sideways-nya. Sebelumnya dia sempat sideways di area Fibonacci retracement 38,2% sampai dengan 23,6%-nya kurang lebih ya. Resistennya 1660. Jadi ada kemungkinan nggak Pak Sunar untuk rebound dari dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu depan? Kemungkinan selalu ada ya. Jadi intinya selama dia bertahan di atas 1200 sebenarnya sih masih ada peluang ya, seperti itu ya. Memang masih lesu ya, tapi peluang ada ya, seperti itu. Oke, berikutnya untuk Harum ya. Jadi Harum ini dia naik ya. Jadi beberapa hari yang lalu, minggu lalu dia kenaikannya lumayan ya untuk Harum ya. Jadi untuk Harum ini dia kecenderungan sentimennya karena penjualan naik ya, seperti itu ya. Dan juga sentimen smelter sepertinya ya, tapi nggak tahu lagi kalau ada aksi akuisisi dan lain-lainnya seperti itu ya. Dan juga mungkin karena aksi korporasi borong saham Nickel Mines ya, siapa tahu ya, ya mungkin dia karena itu juga. Tapi kalau kita perhatikan di sini candlenya lumayan bagus ya, memang masih sideways kurang lebih ya. Dia berusaha untuk breakout ke atas Fibonacci retracement 23,6%-nya ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini Harum, garis-garisnya sudah saya berikan di analisa saham harian ya. Jadi yang rajin nonton, membaca dan mencatat ya, dan buy ya tentu saja ya. Ya lumayan profitnya ya. Ini saya kasih 5.700, kalau dia berhasil naik lagi ke 5.700 boleh tambah lagi bagi yang sudah punya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 5575 dan
5450 ya. Kalau yang buy on weakness ya tunggu aja di sekitar area 5150 sampai dengan 5200. Kalau misalnya nggak dikasih Pak Sunar ya, kalau nggak dikasih buy on weakness ya kita buy high sell higher. Kalau dia berhasil naik ke atas 5700 buy, tapi buy-nya bertahap aja ya, jangan terlalu banyak. Kemudian naik lagi ke atas 5850 tambah lagi, naik lagi ke atas 5975 tambah lagi. Target price terdekatnya 6150. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 6150, dia masih potensial naik ke 6450 dan 6825 ya. Jadi masih cukup bagus ya. Kalau kita perhatikan di sini, kalau dia berhasil naik ke atas 7675 ya, di high-nya di sini ya, itu kenaikannya masih bisa potensial naik tinggi ya, sampai 9375, atau kalau Fibonacci extension 161,8% di 11.500-an ya. Jadi masih ada potensi naik ya, walaupun dia masih sideways sekarang ya. Jadi belinya bertahap aja, nggak perlu terlalu takut-takut, tapi jangan terlalu agresif juga ya. Kemungkinan masih bisa naik, bisa ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk analisa saham minggu ini untuk PTRO. Jadi PTRO di sini dia candlenya lower high, lower low, dan lower close ya. Pak Sunar, ini masih cenderung downtrend Pak Sunar. Memang masih cenderung lesu ya dia ya. Testing ini ya, swing low-nya 1815 ya. Yang sudah punya bagaimana Pak Sunar? Ya pasang aja trailing stop-nya di 1855. Maksud saya stop loss ya. Pasang stop loss-nya di 1855 dan di area ini ya 1815 ya. Kita sudah punya pasang aja stop loss-nya di sana. Kemudian bagi yang belum punya PTRO bagaimana Pak Sunar? Menurut saya ya kalau mau belum punya PTRO, kalau misalnya mau buy ya, kita perhatikan di sini ya. Ini ada dua garis 1930 dan 1950. Jadi sebelumnya kita perhatikan kalau dia berhasil naik ke atas 1930 ya. Ini 1950 adalah swing high di sini ya, 23 Maret ya. Dia ada kecenderungan untuk naik terus sampai Fibonacci retracement 50% dan 61,8% ya, seperti itu ya. Maaf, bukan retracement, extension ya. Ini saya tarik Fibonacci extension. Jadi kata kuncinya di sini ya. Kita belinya bertahap aja, mulai kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1930 atau 1950 ya. Loh, yang mana Pak Sunar? Saya kasih salah satu aja ya. Tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1950 barusan buy. Itu untuk amannya ya. Karena kalau selama di bawah 1950 dia masih kecenderungan akan turun lagi ke bawah ya. Seperti itu ya. Jadi kita tunggu kalau berhasil naik ke atas 1950. Nah Pak Sunar, ini sebelumnya dia naik ke atas 1950 juga turun lagi ya, seperti itu. Ya kalau berkaca dari ini dan ini, tapi kalau berkaca lagi mundur ke belakang di sini ya, dia berhasil rebound naik terus ke atas ya. Di sini dia berhasil tembus ke atas, dia akan terus naik terus ya. Jadi seperti itu ya. Ada kemungkinan kalau dia selama bertahan di atas 1950 ya kan, dia ada kemungkinan masih bisa naik terus, paling nggak ke 2110 lah kurang lebih ya. Kalau dia naik lagi ya, berikutnya dia akan menguji 2300-an. Jadi belinya bertahap mulai dari 1950. Kalau misalnya mau curi start Pak Sunar, saya mau curi start, istilahnya spekulasi buy on weakness, ya minimal tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya. Nah, sebentar, saya lihatkan dulu. Pakai candle swing high yang di sini aja ya. Kalau mau spekulasi buy on weakness, curi start lebih awal ya. Dia udah naik ke atas 1915 buy ya. Kemudian dia naik lagi ke atas 1950 tambah lagi. Nah, kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 2040 boleh tambah lagi Wasnar, boleh ya. Jadi tinggal ikutin aja garis-garis merah ini. Kalau antara 1950 dan 2040, kalau mau tambah lagi antara dua ini ya, saya kasih acuan di level ini ya. Hanya 17 Juni, kalau dia naik ke atas 1995 tambah lagi. Jadi belinya bertahap mulai dari 1915 ya. Saya gambarkan aja. Jadi mulai dari 1915 ke atas buy. Kemudian naik lagi ke atas 1950 tambah lagi, naik lagi ke atas 1995 tambah lagi. Naik ke atas 2040 tambah lagi ya. Target price terdekatnya 2110. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2110,
Ya, dia target berikutnya adalah kurang lebih 2.300 ya. Itu untuk PTRO. Jadi kurang lebih cukup ya untuk analisa saham minggu ini untuk ADRO, PTBA, ITMG, Duit, Indi, Harum, dan PTRO ya. Jadi untuk periode 19 Juli sampai dengan 23 Juli 2021. Jadi saya tekankan sekali lagi, kalau kita trading di saham ya, kita fokusnya di harga sahamnya, bukan di harga komoditasnya. Kalau dia komoditas tambang ya, itu bukan fokusnya, bukan di harga komoditasnya. Bukan berarti kalau komoditasnya naik langsung kita hajar buy sahamnya, enggak ya. Kita lihat pergerakan harganya di sahamnya, ya kan? Seperti itu. Memang untuk kasus seperti nikel ya, harga saham nikel naik, emitennya juga ikut naik harga sahamnya. Ya memang seperti itu ya, tapi tidak selalu atau istilahnya tidak pasti ya. Kurang lebih cukup. Jangan lupa subscribe, like. Kalau ada pertanyaan atau komentar silakan ya, komen di deskripsi di bawah ini ya, di kolom komentar ya. Kurang lebih cukup. Terima kasih. Jaga kesehatan selalu.